Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Kesal karena bisa kalah dari Ranata, Wiro Sableng alias pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 segera pergi meninggalkan rumah Ranata. Kemanakah Wiro akan pergi? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Mulut pendekar 212 Wiro Sableng komat kamit. Tanpa tunggu lebih lama, dia segera memutar tubuh. "Tunggu dulu, orang muda," terdengar ayah Ranata berkata. "Mungkin ada sesuatu yang bakal kau ucapkan." "Ya, memang ada." "Katakanlah." "Mudah-mudahan kau lekas dapat cucu." Para si orang tua kontan menjadi merah. Dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi Wiro Sableng sudah lenyap dari pintu, sedang Ranata tertawa gelak-gelak. "Hahaha, cucu, Amboy, dapat cucu." Siapakah sesungguhnya orang tua ini? Mengapa memiliki seorang putra yang berotak sinting seperti Ranata itu? Kita kembali pada masa sekitar 8 tahun yang silam, sewaktu kerajaan Pajajaran berada dalam masa kejayaannya, sewaktu Kesultanan Banten masih belum berdiri. Di antara sekian banyak para menteri istana yang menjadi pembantu Prabu Pajajaran, seorang di antaranya ialah Citrakarsa, ayah Ranata. Citrakarsa terkenal sebagai menteri yang baik, penuh tanggung jawab, serta jujur. Di samping itu, dia juga memiliki kepandaian silat yang tinggi. Ketika Mahapati Pajajaran meninggal dunia, sang Prabu memutuskan untuk mengangkat Citrakarsa sebagai penggantinya. Namun sebelum pengangkatan dilaksanakan, terjadilah satu peristiwa hebat menimpa calon Mahapati itu dan keluarganya. Kedudukan Mahapati Pajajaran sesungguhnya sudah sejak lama menjadi incaran seorang menteri yang berhati jahat dan culas. Sewaktu didengarnya bahwa Citrakarsa hendak diangkat menjadi Mahapati Pajajaran, maka disiapkannya satu rencana busuk. Suatu hari, diundangnya Citrakarsa berikut istri dan anaknya, yaitu Ranata, ke satu perjamuan. Makanan dan minuman yang diberikan kepada 3 orang itu diam-diam dimasukkannya racun yang bisa membuat seseorang jatuh menderita penyakit gila yang hebat. Begitulah, sesudah pulang dari perjamuan, Citrakarsa merasakan kepalanya amat pusing. Dunia ini tampak gelap dan tak karuan. Hal yang sama juga dialami oleh istri dan anak-anaknya. Satu hari kemudian, ketiga beranak itu telah berubah ingatannya. Kota Raja Pajajaran menjadi heboh sewaktu Citrakarsa dan anak istrinya berlari-lari sepanjang jalan dalam keadaan setengah telanjang. Apa yang terjadi atas diri menterinya itu disampaikan pada sang Prabu. Tabib-tabib pandai didatangkan guna mengobati penyakit Citrakarsa, tapi tiada gunanya. Malah seminggu kemudian, istri Citrakarsa menemui kematian. Mati bunuh diri dengan sebilah keris yang ditusukkannya sendiri ke tenggorokannya. Citrakarsa dan Ranata kemudian melarikan diri ke dalam hutan. 1 tahun kemudian, penyakit yang diderita Citrakarsa mulai sembuh. Ini disebabkan karena dia mempunyai ilmu yang tinggi dan kekuatan batin yang besar. Setelah menjalankan semedi hampir selama 70 hari tanpa makan dan cuma minum sedikit, akhirnya Citrakarsa sehat seperti semula. Hanya badannya saja
kini yang kurus kering, tinggal kulit membalut tulang. Beberapa bulan kemudian, meskipun keadaan kesehatannya sudah pulih seperti sedia kala, tetapi Citrakasa tidak mau kembali ke kota raja. Dia merasa malu untuk kembali dan berusaha menekan dendam kesumatnya terhadap Sutawija, yaitu menteri yang telah mencelakakannya. Di samping itu, putra tunggalnya Ranata sampai saat itu masih belum berhasil disembuhkan. Berbagai usaha telah dilakukan oleh Citrakasa, namun tetap saja Ranata menderita penyakit jiwa. Dalam keputusasaan untuk menyembuhkan penyakit putranya, akhirnya Citrakasa menciptakan sebuah ilmu silat aneh yang khusus diajarkannya kepada Ranata. Meski otaknya tidak sehat, namun pada dasarnya Ranata adalah seorang yang cerdas. Ilmu silat yang diajarkan ayahnya berhasil dikuasainya secara sempurna dalam tempo hanya 3 tahun. Masa beberapa tahun kemudian dipergunakannya untuk memperdalam ilmu batin, terutama ilmu tenaga dalam, di samping ilmu meringankan tubuh. Adapun ilmu silat yang diciptakan Citrakasa berbeda dan terbalik 180 derajat dari ilmu silat yang ada di rimba persilatan pada masa itu. Gerakan-gerakan dan jurus-jurus yang dimainkan serba aneh dan terbalik. Itulah yang membuatnya hebat ilmu silat yang dimiliki Ranata, sehingga pendekar 212 Wiro Sableng sanggup dipecundanginya hanya dalam tempo 3 jurus. Matahari bersinar panas membakar kulit sewaktu Wiro keluar dari hutan itu. Dengan mempergunakan ilmu larinya yang hebat, pemuda ini laksana terbang menuju ke utara. Pada raut wajahnya jelas kelihatan bayangan ketegangan dan rasa penasaran yang mendalam. Dalam berlari sampai saat itu, ingatannya masih tertuju pada pertempuran yang telah dilakukannya dengan pemuda gila bernama Ranata. Dengan mempergunakan ilmu larinya yang hebat, pemuda ini laksana terbang menuju ke utara. Pada raut wajahnya, jelas kelihatan bayangan ketegangan dan rasa penasaran yang mendalam. Dalam berlari sampai saat itu, ingatannya masih tertuju pada pertempuran yang telah dilakukannya dengan pemuda gila bernama Ranata. Bertahun-tahun turun gunung, bertahun-tahun malang melintang di dunia persilatan, belasan macam musuh dan permainan silat yang telah dihadapinya. Namun baru hari ini dia dikalahkan cuma dalam 3 jurus. 3 jurus? Ini mah betul-betul edan, kata Wiro dalam hati. Ilmu silat apa yang dimiliki pemuda itu ya? Hingga aku demikian tololnya menerima kekalahan. Gila. Sambil lari, Wiro mengingat terus. Jurus pertama, perkelahian, dia telah membuka dengan gerakan pecut sakti menabas tugu. Ranata dilihatnya bergerak cepat sekali dan tahu-tahu dalam satu gerakan silat yang aneh, dia telah menyusupkan satu jotosan yang hampir saja menghantam dada Wiro. Dengan penasaran, Wiro menghentikan larinya. Dia berdiri dan membuat gerakan pecut sakti menabas tubuh. Gerakan ini dilakukannya dengan perlahan. Dicobanya mengingat gerakan Ranata waktu diserang itu. Seharusnya si pemuda membuat gerakan mengelak dari kiri ke samping kanan. Tapi dia ingat betul Ranata justru membuat gerakan dari samping kanan ke kiri. Dan lalu entah bagaimana, tahu-tahu dia telah menyusupkan satu jotosan ke dada. Disinilah keanehan gerakan Ranata. Dengan gerakan yang juga sengaja diperlahankan, Wiro membuat gerakan menentukan serangan yang dilancarkan dengan jurus kedua sewaktu menghadapi Ranata. Pemuda itu membuat gerakan setengah terhuyung dan lenyap, tetapi tahu-tahu tendangannya meluncur ke kepala dari satu jurusan yang sebenarnya tidak bisa dilakukan dalam ilmu silat yang wajar. Wiro merenung sejenak, lalu membuat gerakan kipas sakti terbuka. Pada waktu itu, Ranata mengembangkan kedua tangannya laksana seekor burung besar hendak terbang. Dalam ilmu silat, wajar gerakan seperti itu benar-benar satu keadaan yang amat empuk untuk diserang, karena bagian dada sampai ke kaki tiada terjaga. Seharusnya Ranata membuat kuda-kuda pertahanan dengan menutupkan kedua lengannya di muka dada, tapi justru dengan cara aneh begitu rupa, Ranata berhasil merobek ujung pakaiannya dengan tangan kiri dan memukul baunya dengan tangan kanan. Betul-betul edan. Ilmu silat apa yang dimiliki orang sinting itu ya? Kata Wiro. Digaruknya kepalanya berkali-kali. Otaknya berpikir terus.
Kembali, setahap demi setahap, diingat dan dibayangkannya gerakan Ranatha. Hampir sepi minuman teh memeras otaknya. Akhirnya, baru pendekar 212 berhasil memecahkan keanehan dan kehebatan ilmu silat yang dimiliki Ranatha. Dan pendekar ini jadi tertawa gelak-gelak. Sebenarnya, dasar permainan silat yang dimiliki Ranatha tidak ada bedanya sama sekali dengan ilmu silat manapun. Cuma dalam gerakan-gerakan yang dipakainya, semuanya dilakukan secara terbalik, hingga dengan sendirinya aneh dan sukar diduga. Benarkah analisa Wiro Sableng alias pendekar kapak maut Naga Geni 212 terhadap jurus silat Ranatha? Temukan kepastiannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.